Pernah nggak sih ngerasain ini? Anda baru pulang kerja, lagi capek, buka YouTube buat santai sedikit, tiba-tiba algoritma nyodorin satu video. Thumbnailnya mencolok banget, muka orang kaget gitu. Terus judulnya teriak-teriak. Saham ini bakal meledak 10 kali lipat. Atau, awas, pasar mau runtuh, amanin duit lo sekarang. Susah banget kan buat nggak ngeklik? Nah, Anda ngirimin kami beberapa analisis menarik soal fenomena ini, dan ada satu pertanyaan penting. Para finfluencer atau finfluencer, ini sebetulnya investasi waktu atau ya cuma polusi kognitif aja? Hari ini, kita bakal bedah bareng sumber-sumber yang Anda kasih. Kita lihat sisi baiknya, sisi gelapnya, dan yang paling penting, gimana caranya bangun filter biar kita nggak salah jalan. Wah, ini pertanyaan yang relevan banget ya. Apalagi di tahun 2026 ini, lanskapnya udah beda jauh loh. Regulator kayak OJK di sini atau FCA di Inggris sekarang mulai lebih galak. Era Wild West promosi kripto yang dulu liar itu udah mulai ditertibkan. Tapi bahaya utamanya tetap ada, penyederhanaan yang berlebihan. Jadi tujuan kita hari ini bukan buat ngasih daftar siapa yang bagus, siapa yang jelek. Bukan itu. Tujuannya lebih ke membekali Anda dengan sebelah kerangka berpikir, jadi Anda sendiri yang bisa nentuin ini konten layak ditonton atau mending di-skip aja. Oke, kita mulai dari yang paling dasar deh. Kenapa sih kita gampang banget tertarik sama mereka? Apa yang bikin konten-konten ini kayak candu? Sumber Anda nunjukin satu hal yang paling jelas, aksesibilitas. Mereka tuh jago banget nerjemahin bahasa dewa keuangan. Hal-hal kayak reksadana, obligasi, tiba-tiba jadi gampang dimengerti sambil ngopi. Betul, proses ini namanya demistifikasi. Kuat banget efeknya. Gini, puluhan tahun industri keuangan itu kayak bangun tembok tinggi pakai jargon-jargon rumit. Bikin orang awam ngerasa, saya nggak pantas, saya nggak ngerti. Nah, finfluencer ini datang, ibaratnya bawa palu godam. Tembok itu dirobohin. Mereka jadi pintu masuk gratis buat pemula. Sebelum berani bayar perencana keuangan, Anda bisa belajar konsep dasar dari mereka. Dana darurat itu apa, bunga majemuk gimana kerjanya. Gratis. Dan ini bukan cuma soal teknisnya kan, ada sisi emosional yang kuat banget. Banyak dari mereka yang bangun cerita personal. Dari yang tadinya terlilit utang, jadi sukses. Ini kan efektif banget buat nyalain semangat. Saya sering lihat di kolom komentar, orang jadi saling dukung. Wah, gara-gara video ini saya akhirnya mulai nabung. Gitu-gitu. Ada rasa kebersamaan. Ya, elemen komunitas dan motivasi itu nyata. Nggak bisa dipungkiri. Tapi, salah satu sumber Anda ngasih pembedaan yang tajam banget. Katanya, gini, konten kayak gini tuh bagus banget buat mindset. Buat nyiapin mentalitas. Tapi, buruk banget buat urusan math atau perhitungannya. Artinya, mereka jago bikin Anda semangat. Tapi begitu masuk ke soal teknis, alokasi aset yang pas buat Anda berapa, saham apa yang harus dibeli, nah disitulah bahayanya mulai. Soal math ini. Kayaknya ini jadi pintu masuk ke sisi gelapnya ya. Begitu mereka mulai ngasih nasihat spesifik, kita masuk ke area abu-abu. Sumber Anda bilang, kebanyakan finfluencer itu dioptimalkan bukan buat keuntungan Anda, tapi buat metrik YouTube. Views, watch time, iklan, link afiliasi, itu semua kan? Tepat. Dan ini menciptakan konflik kepentingan yang fundamental. Nggak bisa dihindari. Penting buat kita ingat, mayoritas dari mereka itu bukan penasehat keuangan berlisensi. Mereka nggak punya kewajiban hukum buat mentingin Anda. Mereka itu pada dasarnya penghibur. Mereka itu pemasar. Duit utama mereka seringnya bukan dari jagonya mereka investasi, tapi ya dari ekosistem YouTube itu. Jadi ini bukan sekedar soal, dia dibayar sponsor buat promoin produk jelek. Ini lebih dalam ya. Model bisnis YouTube-nya sendiri yang mendorong perilaku tertentu. Kalau butuh views, ya jelas, judul kayak pasar mau ambruk lebih laku daripada judul pentingnya diversifikasi jangka panjang. Persis. Coba kita pecah ya sumber duit mereka. Pertama, iklan dari YouTube. Ini kan tergantung jumlah penonton, makanya kontennya harus sensasional. Kedua, pemasaran afiliasi. Mereka dapat komisi kalau Anda daftar platform trading pakai link mereka. Jadinya mereka promoin yang komisinya paling gede, belum tentu yang paling bagus buat Anda. Ketiga, sponsor langsung. Dan keempat, ini yang paling gede untungnya, jualan kursus atau grup premium mereka sendiri. Ini yang paling bahaya, karena mereka punya insentif buat bikin Anda cemas, ngerasa bodoh, dan butuh sistem rahasia mereka yang harganya jutaan itu. Ada satu kutipan yang nusuk banget, dari salah satu sumber.
Kalau videonya disponsori, ingat, Anda itu bukan kliennya. Anda itu produk yang lagi dijual ke sponsor. Wah, itu langsung ngubah cara pandang ya kan? Ini juga ngejelasin kenapa banyak banget konten yang isinya hype sama FOMO, fear of missing out. Sengaja dibikin palik biar kita ambil keputusan impulsif. Dan dari situ muncul dua masalah turunan yang bahaya banget. Pertama, masalah satu ukuran untuk semua. Nasihat investasi yang benar itu kan kayak resep dokter, personal banget. Tergantung umur, tujuan, toleransi risiko. Nasihat di YouTube itu kayak obat warung, satu obat buat semua penyakit. Yang nggak mungkin cocok buat anak umur 22 tahun dan orang umur 55 tahun yang mau pensiun, kan? Dan yang kedua ini nih yang sering banget jadi jebakan. Konsep bias kesintasan atau survivorship bias. Kita cuma disodorin cerita sukses doang. Saya jadi ingat channel-channel pemburu koin micin yang pamerin untung ribuan %. Ya, itu dia. Anda lihat satu orang yang kebetulan kayak menang lotre dari meme coin. Tapi Anda nggak pernah lihat video dari 999 orang lain yang tweetnya amblas gara-gara ngikutin nasihat yang sama. Cerita gagal itu nggak bakal viral. Algoritma nggak bakal naikin itu ke beranda Anda. Jadi persepsi kita soal realitas jadi bengkok. Kita jadi mikir untung 1000% itu hal biasa, padahal itu anomali. Oke. Ini semua kedengarannya jadi serem dan bikin frustrasi ya. Jadi kita sebagai penonton yang cerdas, harus gimana dong? Gimana cara misain mana yang beneran bermanfaat sama mana yang sampah? Untungnya, sumber-sumber Anda ngasih kerangka yang praktis banget. Betul. Kita bisa mulai dengan mengkategorikan mereka ke dalam 3 tipe utama. Ini ngebantu banget buat sortir cepat. Tipe pertama itu sang pendidik. Fokusnya ngejelasin konsep, judulnya kayak apa itu reksadana indeks, atau gimana cara kerja obligasi. Mereka ngejelasin gimana sesuatu bekerja, bukan apa yang harus Anda beli hari ini. Konten kayak gini hampir selalu investasi waktu yang bagus. Kategori pendidik ini paling aman ya. Tadi kayaknya di lapangan batasannya bisa kabur. Gimana dengan tipe motivator yang sering kita lihat itu? Pertanyaan bagus. Itu kita masuk ke tipe kedua. Sang motivator gaya hidup. Ini yang tadi kita bahas, yang jago soal mindset. Kontennya bagus buat inspirasi, buat mempas semangat. Mungkin oke ditonton sesekali pas lagi butuh dorongan. Tapi risikonya konten mereka sering dangkal secara teknis. Jadi tontonnya sambil waspada. Ambil motivasinya, abaikan nasihat spesifiknya. Oke, pendidik itu lampu hijau. Motivator, lampu kuning. Berarti ada lampu merahnya nih. Pasti ada. Tipe ketiga, dan ini yang paling bahaya, adalah sang penebar alfa. Alfa itu istilah buat imbal hasil di atas rata-rata pasar. Nah, mereka ini yang janjiin untung 10x, rahasia Wall Street, atau saham yang bakal terbang. Hampir bisa dipastiin mereka itu jualan mimpi. Duitnya dari views Anda, dari kursus, dari afiliasi, bukan dari tradingnya. Konten kayak gini sama sekali nggak layak buat waktu Anda. Ini polusi kognitif murni. Kerangka yang berguna banget. Tapi kayak yang saya bilang tadi, di dunia nyata kan banyak yang campur aduk ya. Mungkin awalnya pendidik, tapi karena channelnya gede, jadi jualan kursus juga, jadi penebar alfa. Garis batasnya di mana? Observasi yang cerdas banget. Dan transformasi itu sering banget terjadi. Disinilah kita perlu filter kedua, kenali tanda bahaya atau red flags. Sumber Anda ngasih daftar yang jelas. Pertama, janji atau garansi imbal hasil. Di investasi itu nggak ada jaminan, titik. Kedua, pamer gaya hidup mewah, mobil sport, jam mahal, itu taktik psikologis buat bangun otoritas palsu. Mereka nggak jualan saham, tapi jualan aspirasi ya, pinter juga. Apalagi tanda bahayanya. Ketiga, pakai bahasa yang bikin panik. Harus beli sekarang. Kesempatan sekali seumur hidup. Pasar modal itu udah ratusan tahun. Kesempatan selalu ada kok besok. Keempat, promoin saham atau koin spesifik, apalagi yang kecil-kecil, tanpa bilang posisi mereka sendiri. Bisa jadi itu skema pump and dump. Dan terakhir, narasi konspirasi. Ini rahasia yang Wall Street nggak mau Anda tahu. Biasanya sih, yang Wall Street nggak mau Anda tahu itu betapa efektifnya strategi investasi pasif yang ngebosenin. Dan khusus buat konteks kita sekarang di 2026, sumber Anda juga nyinggung 2 tanda bahaya baru yang lebih canggih. Bener. Yang pertama, AI deepfakes. Hati-hati banget sama video tokoh terkenal. Bayangin, Elon Musk atau investor legendaris lokal tiba-tiba nongol di feed Anda ngajak join grup Telegram buat investasi eksklusif. Videonya bisa kelihatan asli banget, tapi itu hampir pasti penipuan. Yang kedua, ini lebih halus.
Nasihat tanpa lisensi. Regulator sekarang makin ketat. Mereka mulai mewajibkan influencer buat nampilin kredensial mereka, kayak CFP atau CFA. Jadi biasain deh, cek deskripsi videonya. Kalau mereka ngasih nasihat spesifik tapi nggak punya kualifikasi apa-apa, itu udah tanda bahaya besar. Oke, ini lengkap banget. Kita udah bahas daya tariknya, sisi gelapnya, sampai cara nyaringnya. Jadi, kesimpulan akhirnya apa nih? Kita harus gimana? Kesimpulannya sederhana tapi penting banget. Pakai konten influencer itu sebagai titik awal, bukan tujuan akhir. Pakai mereka buat inspirasi, buat belajar istilah baru, buat ngerti sentimen pasar. Salah satu sumber Anda bilang gini, dengarkan mereka buat ngerti gimana sesuatu bekerja. Misalnya, gimana reksadana bekerja. Tapi jangan pernah, sekali lagi jangan pernah biarkan mereka ngatur apa yang harus Anda lakukan dengan uang Anda. Keputusan itu 100% punya Anda. Tepat. Jadi kalau kita nggak seharusnya ambil keputusan dari mereka, alternatif yang lebih baik buat habisin waktu kita apa dong? Tentu ada. Alternatif pertama dan terbaik, baca buku. Buku dari investor legendaris kayak Benjamin Graham itu isinya prinsip abadi, bukan hype mingguan. Kedua, riset sendiri. Belajar baca laporan keuangan perusahaan langsung dari sumbernya. Mungkin nggak seksi, tapi ini skill seumur hidup. Ketiga, kalau mau simple, ya udah, pakai strategi investasi pasif di reksadana indeks biaya rendah. Sejarah buktiin strategi ngebolsonin ini ngalahin kebanyakan penebar alfa di YouTube. Dan yang terakhir, kalau kita benar-benar butuh nasihat yang personal. Nah, kalau itu, carilah penasihat keuangan profesional yang fidusia, yang dibayar dari biaya jasa, fee only, bukan dari komisi jualan produk. Ini ngejamin nasihatnya beneran buat kepentingan Anda, bukan kantong mereka. Mungkin keluar duit di awal, tapi bisa nyelamatin Anda dari kesalahan mahal nantinya. Jadi pada akhirnya, YouTube finansial ini ibarat food court di mall ya. Ada beberapa kios yang jual salad sehat, itu sang pendidik. Tapi mayoritas jualnya junk food tinggi gula. Itu sang motivator dan penebar alpa. Sedikit mungkin nggak apa-apa, tapi kalau jadi menu harian, kesehatan finansial kita bisa rusak. Analogi yang sempurna. Dan mungkin ada satu filter terakhir yang bisa Anda pakai sebelum ngeklik video, tanya ke diri sendiri. Ini video dirancang buat bantu saya mikir lebih baik dalam jangka panjang atau cuma buat mancing emosi saya jangka pendek? Kalau jawabannya yang kedua, mungkin waktu Anda lebih berharga buat hal lain. Itu ngerangkum semuanya dengan baik banget. Prioritaskan buku, sumber primer, dan praktik yang disengaja, daripada konten yang didorong algoritma. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Tujuan utama kita bangun kekayaan itu kan seringnya buat dua hal, kebebasan dan ketenangan pikiran. Freedom and peace of mind. Sekarang, coba deh audit konsumsi konten finansial Anda seminggu terakhir. Tanya dengan jujur. Konten-konten itu nambahin atau justru ngurangin kebebasan dan ketenangan pikiran Anda? Bikin Anda lebih berdaya atau malah lebih cemas dan FOMO? Gimana kalau waktu yang Anda habiskan buat nonton ramalan pasar itu, Anda alihkan buat bangun satu skill baru yang bisa naikin penghasilan Anda secara permanen? Pada akhirnya, itu mungkin alfa yang paling nyata yang bisa kita kejar.